salah satu bank yang diklaim untuk bisa mencairkan uang itu, namun itu dipastikan palsu semua. Palsu semua, termasuk harta peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno? Betul, Mas. Jadi sama sekali mereka tidak memegang 1 sen pun uang yang disebutkan. Jadi saya jelaskan di sini bahwa pelaku ataupun tersangka yang kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dia tidak tahu menau karena mungkin dijebak oleh saudara Pedro. Itu dia tanda tangan di surat dokumen itu yang menerangkan sejumlah uang tadi. Yang semuanya saya sebutkan di sini adalah 13.220 triliun rupiah. Luar biasa. Dan 10 miliar US dollar. 10 miliar US dollar. Semua ini digunakan untuk apa, Pak? Apakah ini digunakan untuk bahan memancing supaya orang ikut ke dalam kerajaan ini yang kemudian akhirnya dilakukan penipuan terhadapnya atau seperti apa? Ya betul, Mas. Ini bisa saya jelaskan bahwa ini adalah motif atau modus yang dilaksanakan oleh para tersangka untuk mencari simpatisan agar mau untuk mentransfer sejumlah uang, yaitu sejumlah Rp1.750.000. Jadi walaupun sudah punya duit uang belasan ribu triliun, masih kemudian menerima uang 1,7 dari orang-orang yang tertipu tadi. Jadi untuk menjadi simpatisan, syaratnya harus mentransfer, baik itu lunas maupun secara mencicil. Sejumlah Rp1.750.000. Ada berapa jumlah orang yang telah mentransfer, berapa jumlah uang yang dikumpulkan, dan dari mana saja mereka, Pak? Ini adalah kerja keras kami dari tim Reskrim maupun Intel dari Polres Kutai Timur. Karena ini masih terbilang jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Karena jumlah yang sudah menjadi simpatisan ini, menjadi simpatisan adalah 93 orang. Itu sebagian sudah lunas, namun sebagian juga masih mencicil. Antara uangnya 50 sampai 100 ribu rupiah. Jadi uang yang disita yang bisa dikumpulkan hampir 100 juta lah, kurang lebih begitu, Pak ya? Ya, betul, Mas. Dan ini 93 orang baru dari Kutai Timur. Kita belum bisa lagi, masih dalam proses pendalaman karena informasi terakhir ada juga di Tangerang, Banten. Kita tidak menutup kemungkinan ada juga di daerah lain. Demikian, Pak? Betul ya? Betul, Mas. Nanti kita kembangkan dalam hal penyidikannya. Mudah-mudahan nanti bisa terungkap secara maksimal. Ini saya konfirmasi, 93 orang ini hanya di Kutai Timur, Kalimantan Timur, satu kabupaten. Bisa saya jelaskan bahwa 93 korban ini sekitar 20 orang itu domisili di Kabupaten Kutai Timur, lebihnya di Kota Samarinda maupun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Jadi satu provinsi lah kurang lebih, dan mungkin masih bertambah? Ya, mungkin kemungkinan masih bertambah, karena masih ada dari barang bukti, dari handphone yang kita sita, itu masih ada telepon-telepon untuk bisa konfirmasi. Mungkin kemungkinan bisa akan bertambah. Luar biasa, luar biasa. Saya ingat bahwa kasus serupa Agung Sejagat juga menjadi kasus yang, kalau saya boleh katakan, koreksi jika saya salah, mirip dengan kasus ini. Artinya kemudian motifnya adalah ekonomi, menipu orang untuk kemudian ikut dalam kerajaannya dengan menyetorkan sejumlah uang. Jadi isu kerajaan-kerajaan ini motifnya hanya satu, ekonomi, penipuan. Betul, Mas. Jadi para korban ini dengan status sosialnya adalah para pekerja buruh bangunan, dari pedagang maupun buruh dari perkebunan. Demikian. Bagaimana mereka bisa begitu luas? Tadi Bapak sebutkan ada 3 daerah di Kalimantan Timur. Kita belum bicara soal Tangerang, Banten, mungkin juga ada daerah-daerah lain. Bagaimana mereka melakukan dalam tanda kutip pemasaran kepada orang-orang ini? Tadi Anda sebutkan korbannya buruh bangunan, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Jadi modus yang dilaksanakan para pelaku ini adalah untuk mengiming-imingin ini adalah sebagai dana amanah yang akan dijanjikan akan dicairkan dengan para pelaku membawa dokumen tadi, kemudian diiming-imingi bahwa
nanti di bulan Maret akan dicairkan para simpatisan mendapatkan 3 miliar per orang. Oke, 3 miliar dari belasan ribu triliun tadi ya, yang kemudian dijanjikan. Yang disebutkan tadi adalah korban-korban yang masih bertambah 93 orang di 3 daerah tadi. Dan kemudian mereka rata-rata bekerja di level di bawah ya, buruh bangunan, pedagang kaki lima dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya Pak Kapolres, sejak kapan mereka beroperasi ini dan berapa orang yang kemudian melakukan proses, katakanlah mulai dari pemasaran, penerimaan uang, administrasi hingga rajanya? Jadi untuk kronologisnya dari saudara BU dan Z ini pernah bertemu oleh saudara Pedro di Bandung, Jawa Barat. Dan itu waktunya adalah di pertengahan tahun 2019. Jadi setelah mereka bertemu, mereka melaksanakan kegiatan ini dan ini sudah berlangsung kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Sebuah pertanyaan juga Pak Kapolres, tapi mungkin Anda datanya terbatas. Tapi saya yang bertanya, Agung Sejagat, Kerajaan Sunda Empire juga berlangsung selama 2019. Ini artinya hampir bersamaan antara Agung Sejagat, Sunda Empire, dan King of the King. Ada apa yang terjadi? Jadi untuk keterangan dari tersangka yang sudah kita amankan, bahwa mereka sebenarnya tertipu juga dengan modus yang sudah direkrut oleh kelompok King of the King. Jadi mereka juga ada penyesalan dan dia juga dari kalangan menengah ke bawah, yaitu para tersangka ini juga dari buruh bangunan dan wira swasta. Demikian. Baik, jadi memang ini masih misteri kenapa kemudian munculnya hampir berbarengan antara 3 kerajaan yang sekarang terungkap ini. Ada Agung Sejagat, ada Sunda Empire, dan ini King of the King. Terakhir Pak Kapolres, hukuman apa yang diancamkan kepada para pelakunya? Ya, di sini bisa saya jelaskan bahwa pasal yang kita sangkakan pada para tersangka adalah kita sangkakan di pasal 378, kemudian pasal 263 ayat 2 KUHP dan pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. 4 tahun penjara, baik. Ini dari atas sampai bawah ya, raja, permaisuri, sampai kemudian hulu balang dan lain sebagainya, lengkap ini mereka. Di sini adalah untuk kejahatannya adalah penipuan, kemudian dokumen ilegal, dan kegiatan yang membuat onar atau keresahan masyarakat. Itu aja yang kita tetapkan sebagai tersangka di sini. Oh, rajanya bukan di sana, tidak di Kutai Timur? Tidak ada. Tidak ada, tapi mereka bagian dari King of the King yang tentu ketika bicara rajanya akan dilakukan di daerah lain, pendalaman, penyelidikan, dan lain sebagainya. Begitu Pak Kapolres? Iya, betul. Karena saudara BU itu diklaim sebagai koordinator wilayah Kalimantan Timur. Dan si saudara Z adalah koordinator wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan di wilayah Anda, di Kutai Timur tadi dan Kalimantan Timur, ada indikasi dugaan penipuan yang dilakukan oleh kerajaan King of the King. Sementara rajanya masih belum kemudian diproses penyelidikan, tentu tengah dilakukan saat ini oleh pihak kepolisian. Terima kasih Pak Kapolres Kutai Timur, Kabupaten, Pak Ajun Komisaris Besar Polisi Indras Budi Purnomo. Terima kasih sekali lagi informasinya di Sapa Indonesia Malam.